qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Ta'ala. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri dalam rangka untuk menguji kelayakan Al-Imam Hasan Al-Basri sebagai salah satu da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Sayyidina Ali, apa yang menyebabkan majunya umat ini dan apa yang menyebabkan mundurnya umat ini? Ini pertanyaan dilontarkan oleh Sayyidina Ali kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa jawaban Imam Hasan Basri? Kata beliau, yang menyebabkan majunya umat ini adalah at-ta'ah, ketaatan. Ketaatan umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyebabkan umat ini akan maju. Sedangkan kata beliau, yang menyebabkan mundurnya umat ini adalah at-tama'. Singkat jawaban Imam Hasan Basri. Yang menyebabkan mundurnya umat ini adalah sikap rakus, tamak. Maka mendengar jawaban ini, Sayyidina Ali langsung memberikan rekomendasi kepada Imam Hasan Basri bahwa beliau diizinkan mendapatkan rekomendasi kelayakan untuk menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agama ini. Nah, jamaah sekalian, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri. Jadi yang menyebabkan umat ini berkembang maju adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan secara totalitas, at-ta'ah al-kamilah. Ketaatan ini maknanya adalah di mana seseorang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam rangka taqarrub ila Allah, dalam rangka dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ketaatan. Kalau ada orang kafir misalnya, dia melakukan suatu kebaikan yang kebetulan ya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, misalnya dia memberikan solidaritas terhadap manusia. Ini kan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dilakukan oleh orang kafir itu, jamaah sekalian, dia membantu orang miskin misalnya, itu bukan dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga nggak bisa dikatakan sebagai at-ta'ah. Jadi yang namanya taat itu, ketaatan itu adalah apa yang dilakukan oleh seseorang yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Adapun yang dilakukan orang kafir, walaupun ada kesesuaian dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tapi mereka tentunya bukan dalam rangka taqarrub ila Allah. At-ta'ah. Dan ketaatan yang diminta dari kita jamaah sekalian adalah at-ta'ah, ta'atun taw'iyah. Ketaatan yang dilakukan secara sukarela, bukan terpaksa jamaah sekalian. Nah, makanya ayo kita ini melakukan introspeksi terhadap diri kita. Bagaimana kita dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah? Apakah kita terpaksa? Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan kepada langit dan bumi ini, "Anitiya taw'an aw karha," kata Allah. Hei langit, hei bumi, datang. Datang Anda berdua kepadaku, kata Allah. Sama Allah dikasih dua pilihan. Datang tau'an dengan sukarela, au karha atau terpaksa.
Ternyata apa jawaban langit dan bumi ini jamaah sekalian? Mereka mengatakan bal ataina ta'iin. Ya Allah, kami datang dengan penuh sukarela. Kami datang penuh dengan ketundukan, dengan sukarela. Nah, jamaah sekalian, kita dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dari sholat kita, puasa kita, itu semua yang kita lakukan ini adalah merupakan suatu ketaatan kita yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah dengan penuh sukarela. Nah, termasuk jamaah sekalian merupakan suatu ujian keimanan, merupakan suatu bukti ketaatan kita yang sukarela karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketaatan dalam bab maliyah, dalam bab harta jamaah sekalian. Di dalam surat Yasin, mungkin ini ayat sering kita baca. Allah Ta'ala mengatakan, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Apabila dikatakan kepada mereka, belanjakan apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban mereka jamaah sekalian? Ini jangan sampai jawaban ini keluar dari kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Mereka mengatakan, qalu anut'imu man law yasha'allahu at'ama. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu. Berkata orang-orang kafir itu kepada orang yang beriman, kalau dikatakan kepada mereka belanjakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, anut'imu, adakah kami akan memberikan makan, kata mereka. Man law yasha'allah at'amahu. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah yang akan memberikan makan kepada dia. Ada apa kami mau memberikan makan? Itu jawaban mereka. Saya ingin bertanya kepada bapak saudara sekalian, kira-kira ungkapan mereka yang mengatakan kalau Allah berkehendak memberikan makan, ya Allah yang memberikan makan. Benar apa enggak ini? Benar apa tidak, Pak? Ya, dalam ungkapan ini artinya memang benar bahwa kalau Allah berkehendak ya Allah yang akan memberikan makan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mendermakan apa yang kita miliki, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada orang lain, itu agar kita ada keterlibatan dalam hal ini. Memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manusia. Nah, kalau prinsipnya setiap orang di antara kita biarlah itu kan hambanya Allah, itu makhluknya Allah, kalau mau diberi makan sama Allah ya dikasih makan sama Allah, biar dia nggak kelaparan ya. Apa katanya Allah? Terus apa peluang kita? Apa keterlibatan kita? Nah, ini jangan sampai keluar dari mulut kita. Ini pertama. Yang kedua jemaah sekalian, ada seorang mengatakan kepada nabinya, seorang kaum berkata kepada nabinya, yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan, "As-salatuka, apakah agama Anda ini, agama yang kamu bawa ini, ta'muruna, memerintahkan kepada kami pertama, an na'budu ma ya'budu aba'una, an natruka ma ya'budu aba'una, agar kami meninggalkan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh nenek moyang kami." Itu yang pertama. Yang kedua, au an naf'ala fi amwalina ma nasha. Apakah agama Anda ini tidak memperbolehkan kami membelanjakan harta kami yang kami miliki menurut kehendak kami? Ya, mereka protes. Karena agama ini kan mengatur kita jemaah sekalian, termasuk mengatur harta kita. Nah, orang-orang kafir itu nggak mau. Nah, sikap seperti ini tidak boleh ada pada diri kita. Jadi orang kafir mengatakan, mereka ini, kaum ini mengatakan pada nabinya, ya protes. Ada apa agama Anda ini kok menyuruh kami mau ngatur-ngatur harta yang kami punya untuk kemudian dikeluarkan sebagiannya? Ada apa? Jadi bagi mereka ini satu hal yang sangat privasi. Pertama, masalah peribadatan, nggak mau diatur. Ya, yang kedua masalah uang, masalah harta. Nah, memang kadang-kadang jamaah sekalian,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan sikap itu dari diri kita semuanya. Kadang-kadang orang kalau disuruh sholat misalnya sekian banyak, dia bisa, sanggup dia. Tapi ketika dalam urusan disuruh mengeluarkan hartanya, itu merasa berat. Ada rasa berat. Artinya kalau diberi pilihan, kamu memilih mana? Sholat 10 rakaat misalnya, ya, atau kamu membelanjakan harta kamu 100.000 misalnya. Dia milih sholat 10 rakaat. Ya. Terasa berat. Bagi sebagian orang itu merasa berat ya untuk mengeluarkan harta. Makanya anekdot saya kadang-kadang begini, kita ini biasanya kan kita kalau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pakai tasbih Pak ya. Kadang-kadang kan kita pakai tasbih. Nah, pakai tasbih itu jangan begini, jangan ke belakang, tapi keluar. Kalau ke belakang itu kan pemasukan. Allah. Tapi kalau keluar ini sulit Pak, ini sulit ini. Coba Bapak ambil tasbih, putar keluar, sulit enggak ini? Sulit. Nah, kadang-kadang orang begitu. Merasa berat ya. Islam ini jamaah sekalian adalah agama yang mengajarkan umatnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk saling membantu dalam kebaikan. Agama yang mengajarkan solidaritas, menanggung orang lain. Sampai Allah Ta'ala mengatakan, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dikatakan oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta agama. Orang yang nggak percaya dengan hari akhirat siapa? Orang yang membiarkan anak yatim. Orang yang nggak mau berbagi makanan kepada orang miskin. Itu dikatakan sebagai pendusta agama, nggak percaya dengan hari akhirat. Islam ini jamaah sekalian. Ya kalau kita ingat, lihat juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan pada kita sekalian, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitr. Rasulullah SAW mewajibkan untuk kita semuanya mengeluarkan zakat fitrah. Fitrah di sini jamaah sekalian maknanya adalah zakatnya kepala. Ya, karena ini kewajiban setiap orang. Atau juga disebut dengan fitrah di situ maknanya bukan fitrah-fitrah kesucian, bukan ya, tapi maksudnya zakatul fitr itu zakatnya kepala setiap orang. Zakatun nafas, zakatnya jiwa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan pada kita sekalian. Makanya nanti kita menutup ibadah puasa kita ini itu dengan zakat fitrah. Nabi, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan ini fungsinya pertama tuhratun lis-shaim, untuk membersihkan orang yang berpuasa. Membersihkan dari apa ya mas sekalian? Minal lagwi war rafath. Agar bersih puasa kita ini dari perkataan yang kotor. Mungkin ketika kita berpuasa kita nggak bisa menjaga lidah kita dari perkataan yang kotor. War rafath. Perbuatan kita ada yang perbuatan yang termasuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nah, zakat fitrah atau zakatun nafas itu berfungsi untuk membersihkan puasa kita. Nah, karena memang Islam ini mengajarkan kepada kita sekalian ada yang namanya zakat, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya infak. Ini punya substansi yang berbeda antara satu dengan yang lain ya mas sekalian. Ya. Kalau sedekah itu bisa berupa materi, bisa juga tidak. Yang Nabi mengatakan membaca subhanallah itu apa? Masuk sedekah. Ini artinya nggak harus berupa materi kalau sedekah. Nah, ada yang berupa materi, bisa juga tidak sedekah itu. Pengertiannya begitu. Dalam hadis itu dikatakan ada orang-orang miskin di zaman Rasulullah SAW yang protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak itu orang-orang kaya ya Rasulullah. Mereka banyak mendapatkan pahala. Ya, kenapa? Mereka itu kan sholat seperti kita ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti kita. Tapi bedanya Rasulullah, mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Itu protesnya orang-orang miskin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Protesnya mereka itu didasari dengan semangat ingin memberi, ya maksud. Bukan protes ingin minta, bukan.
Nah, ini harus kita bangun dalam diri kita. Mental semacam ini harus kita bangun. Akhirnya sama Nabi SAW diajarkan mereka. Kata Rasulullah, ya sudah gini aja. Kata Rasulullah, aku ajarkan kepada kalian. Kalian membaca subhanallah 33 kali. Setiap habis sholat, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Nah, itu adalah sedekah. Senang mereka. Nah, ternyata kawan-kawannya yang kaya, sahabat-sahabat yang kaya juga baca itu. Setelah sholat mereka juga baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33. Hanya mereka datang lagi pada Rasulullah. Mereka juga baca Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Yang sedekah ini luas jamaah sekalian. Senyum itu sedekah. Senyum sedekah. Cuma jangan senyum terusan ya. Nah, sebalunya kita senyum, jangan senyum-senyum terus, nanti senyum-senyum terus. Senyum itu sedekah. Al-basyasyatu sunnatun, ya. Bahwa senyum itu adalah sunnah, dia adalah sedekah. Makanya orang kalau nggak bisa senyum pada orang lain itu keterlaluan jamaah sekalian. Jadi sedekah itu bisa berupa materi, bisa juga tidak. Bahkan sampai Nabi mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sedekah, kata Nabi. Seorang suami mengumpuli istrinya, itu sedekah. Nah, sahabat heran, ya Rasulullah, masa itu sedekah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Law wada'ahu fi haram. Kalau laki-laki itu meletakkan di tempat yang haram, apakah dia berdosa apa enggak? Iya ya Rasul. Ya makanya ketika seorang laki-laki meletakkannya di tempat yang halal pada istrinya yang halal, maka itu sedekah. Itu sedekah jamaah sekalian. Ini kita harus bisa membedakan antara sedekah, infak dan zakat. Ya, kalau sedekah antara materi dan tidak. Lebih luas. Yang kedua infak. Nah, kalau infak ini jamaah sekalian, infak ini pasti materi kalau infak. Gak bisa orang mengatakan saya mau berinfak dengan senyum, itu gak bisa. Gak ada ceritanya orang infak dengan senyumnya, gak ada. Itu sedekah. Kalau infak itu pasti dengan materi. Alladzina yunfikuna mimma razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka belanjakan. Wa anfiqu mimma razaqnakum, begitu. Jadi pasti berupa materi kalau infak. Dan infak ini kata Allah Ta'ala, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kita ini dianjurkan untuk berinfak bukan hanya di saat kita dalam keadaan punya keleluasaan, punya kelebihan. Fis sarra wad dharra, kita diperintahkan untuk berinfak. Dalam keadaan kita seret sekalipun, kita dianjurkan untuk berinfak. Kenapa jamaah sekalian? Karena infak ini tidak ditentukan batasan besarannya, itu enggak ada. Tidak ada nisabnya, ya. Ini bedanya dengan zakat. Nggak ada nisab, besaran harta minimal yang harus kemudian kita harus berinfak, itu nggak ada kalau dalam infak, nggak ada. Kita punya uang 10.000 ya wajib infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada nisabnya dan tidak ada juga ketentuan berapa dia harus mengeluarkan, terserah. Dia mau mengeluarkan 1.000 boleh, 2.000 boleh, terserah. Nggak ada ketentuan. Itu infak jamaah sekalian. Beda dengan zakat. Nah, kalau zakat itu, dan infak ini dikatakan infak, istilah atau kalimat infak itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah Ta'ala, orang-orang mukmin yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Para mukmin itu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ya, sedangkan orang kafir kata Allah, yunfikuna amwalahum fi sabilit taghut liyasuddu an sabilillah. Mereka membelanjakan hartanya di jalan-jalan syaitan untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Itu juga dikatakan infak. Di orang misalnya ya nyumbang untuk pembangunan apa misalnya, gedung biskop misalnya ya, atau tempat-tempat yang bermaksiat, itu dikatakan infak juga, tapi itu infak bukan di jalan Allah, tapi infak di jalan syaitan. Karena misinya untuk mencegah orang dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi infak ini bisa di jalan Allah, bisa di jalan syaitan. Ya, dikatakan infak semuanya. Kalau zakat nggak ada, sedekah nggak ada.
nggak bisa dikatakan sedekah, nggak bisa dikatakan zakat. Ini kita harus bisa membedakan. Nah, sedangkan zakat, jamaah sekalian, zakat ini adalah merupakan ada nisabnya. Zakat. Ya, zakat itu ada nisabnya. Ada batas minimal kapan seseorang kemudian berkewajiban mengeluarkan zakatnya, itu ada nisabnya. Dan juga ada ketentuan berapa yang harus dia keluarkan. Nah, ini bisa kita baca ya dalam keterangan literatur yang menjelaskan tentang zakat. Walhasil jamaah sekalian, saya kembali kepada apa yang dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, laula tam'atu ghaniyin ma'ala faqirun laula tam'atu ghaniyin. Gak akan ada orang miskin, kata Sayyidina Ali. Artinya orang yang melarat. Kalau orang miskin pasti ada. Karena masyarakat ini atau manusia ini, makhluk ini pasti ada yang kaya dan miskin, itu pasti ada. Ada mustahik, ada muzaki, itu pasti ada. Tapi kata Sayyidina Ali, nggak akan ada yang melarat. Nggak ada orang yang akan melarat, yang menderita kelaparan, kalau bukan seandainya karena tamaknya orang yang kaya. Begitu kata Sayyidina Ali. Laula tama'ata ghaniyin. Makanya pas apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri tadi, bahwa yang menyebabkan mundurnya umat ini adalah sifat tamak. Makanya harus kita kikis dari diri kita. Pertama, kebakhilan. Harus kita kikis dari diri kita. Allah Ta'ala tidak cinta kepada orang yang bakhil. Ya, Allah Ta'ala nggak senang, nggak suka sama orang bakhil. Kata Imam Ghazali, kalau seandainya kebakhilan itu berupa pakaian, aku nggak mau memakainya. Kalau seandainya kebakhilan itu merupakan sebuah jalan, aku nggak mau berjalan di situ. Begitu jeleknya sifat kebakhilan itu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Kata Allah, siapa orang yang diselamatkan dari kekikiran jiwanya, maka dia adalah orang yang beruntung. Al-falah, dia adalah orang yang beruntung, orang yang tidak kikir, yang selamat dari kekikiran dirinya. Memang kekikiran ini harus kita perangi, jamaah. Itu memang ada watak pada diri kita, ini kekikiran itu ada. Coba kita lihat anak kecil, ya, kalau kita lihat anak-anak, dia punya sesuatu, mau diminta itu nggak boleh. Oh, nggak mau. Ya, nah, memang bibit-bibit kekikiran itu ada, sejak kecil sudah ada. Nah, ini kalau nggak dilatih untuk berbagi, nggak dilatih untuk menghilangkan sifat kekikirannya, maka dia akan tumbuh menjadi dewasa, menjadi seorang yang kikir. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kekikiran. Nabi SAW mengatakan, salasun minal muhlikat, kata Nabi, ada 3 hal. Ada 3 sikap, kata Nabi, yang bisa menghancurkan diri kita, membinasakan diri kita, menjatuhkan diri kita dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi SAW, syuhun muta', kekikiran yang diikuti, yang diturutin. Kikir terlalu diikutin kekikirannya ini. Dia nggak melawannya. Akhirnya dia menjadi orang yang kikir. Yang kedua adalah hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, wa ijabul mar'i nafsih, orang merasa ta'ajub dengan dirinya, heran. Dia merasa ujub dengan ibadahnya, dengan dermanya, dengan macam-macam. Nah, jamaah sekalian, jadi ini kekikiran harus kita hapus, ya, harus kita kikis dari diri kita. Nah, yang kedua jamaah sekalian, toma ini, sikap rakus toma ini. Jadi kata Sayyidina Ali, bahwa kalau bukan karena tamaknya orang kaya, maka nggak akan ada orang yang kikir. Nah, zakat yang disyariatkan di dalam Islam, sedekah, infak, ini benar-benar akan memberdayakan masyarakat kita, akan memberdayakan umat kita, akan menyebabkan kemajuan umat ini dengan sistem yang Allah Ta'ala sudah tetapkan, yaitu zakat, ya, sedekah dan infak. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semuanya yakin, ya, kita yakin dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum, apa saja yang kita belanjakan di jalan Allah, fahuwa yukhlifu, akan diganti oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, setiap pagi, di pagi hari, tidaklah seorang hamba berada di pagi hari kecuali di pagi hari itu ada 2 malaikat yang turun kepada kita sekalian. Apa kata Rasulullah? Yang satu malaikat mendoakan doanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang membelanjakan hartanya, berikan khalaf, berikan ganti, ya Allah. Dan ganti di sini kata ulama jamaah sekalian bukan hanya bersifat materi, ganti yang akan didatangkan bagi orang yang berinfak.
Bukan hanya berupa materi, berupa kesehatan, kecerdasan anak-anak kita, kelancaran urusan kita, ya. Itu kelapangan dada. Sekarang apa artinya orang banyak hartanya, ya kaya dia, tapi dia risau selalu, khawatir selalu, ketir-ketir selalu dalam dirinya, nggak ada ketenangan. Nah, khalafah di situ jangan hanya diartikan ganti berupa apa ya, Allah menggantikan berupa materi apa yang kita keluarkan di jalan Allah, tapi juga hal-hal yang lain yang banyak, hidayah dari Allah Ta'ala, ilmu, itu semuanya adalah ganti dari Allah Ta'ala, ya, penggantian yang Allah. Nah, adapun yang malaikat yang satunya kata Nabi SAW, wa yaqulul akhar, yang satu mengatakan Allahumma ati mumsikan talafa. Adapun orang yang menahan hartanya, nggak mau membelanjakannya, jadikan untuknya ya Allah talafa, kehancuran. Nah, kehancuran di sini juga jangan dipahami hanya kehancuran dalam bab hartanya, tapi juga penyakit, ya, penyakit pada badannya, kehancuran badannya, penyakit terhadap anak istrinya, macam-macam. Ya, semuanya itu adalah bentuk-bentuk talaf, bentuk-bentuk kehancuran. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya yang mau menormakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.